Suara kuda itu ditunggangin sama seseorang, tidak ada kepalanya. Oh, itu kelihatan gitu. Kelihatan, tidak ada kepalanya. Gitu. Saya sampai ternyata apa tuh? Suara itu orang tinggi, gemuk, terus mukanya borok segini, lidahnya keluar segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Sunda Misteri yang ada di rumah atau di luar rumah. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kembali lagi bersama saya, host dari Sunda Misteri yang bernama Ilham, yang akan menceritakan kisah-kisah horor dan mistis di tahun 2007 yang akan diceritakan oleh narasumber kita, oleh Kang Dimas, yang mempunyai cerita dan kisah mistis horor yang di alam gaib, yang di luar nalar. Tentunya sahabat-sahabat Sunda Misteri, kita akan mendengarkan kisah-kisah Kang Dimas. Dan ini narasumber kita, Kang Dimas. Assalamualaikum Kang Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya sahabat Sunda Misteri ya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, daripada lama-lama kita mau menyaksikan atau mendengarkan kisah-kisah dari Kang Dimas. Daripada penasaran, yuk kita simak kisah-kisah atau cerita dari Kang Dimas. Silahkan Kang Dimas ceritanya. Begini, pada waktu itu saya lagi tempatnya dulu ya. Ini kejadian saya pribadi sama beberapa teman-teman. Ini banyak ya pengalaman. Saya ceritanya ada sekitar kurang lebih 17 menit atau 20 menit. Kejadiannya ini di jalan Logo Konye, di atas rumah nenek aku. Nah, waktu itu saya pulang dari jam 10 malam ya, malam Jumat jam 10 malam. Habis main sama teman-teman, ada acara. Saya sendirian. Pas di situ kan biasa ada pohon bambu, biasa ngarung puyuk itu. Nah, tiba-tiba kepala saya berat nih, bulu saya berat. Ada apa ya berat gitu kan? Tiba-tiba sudah berat itu ada aroma seperti bau bangkai. Terus diganti-ganti parfum yang suka dipakai itu apa, minyak mayat kan? Iya, parfum. Tapi itu Kang Dimas posisinya sendirian atau? Ya, sendirian. Oh, sendirian. Nah, sendirian dulu karena malam besoknya aja ada acara lagi sama teman nanti. Temannya juga kesangkut pautannya. Ya. Itu nama temannya si Dasep. Ya. Nah, waktu itu pas tiba-tiba berat, terus mencium bau bangkai, bau parfum. Kaki saya jadi ini ya, jadi dah. Ini bau kulit saya jadi, ini ya. Jadi tiba-tiba gitu ya. Ada suara kuda. Pak Ilham, ada suara kuda. Ada suara kuda. Bunyi gini, tuk 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 tuk. Jam segini ada suara kuda ya, kataku. Itu belum masuk jalan mobil Pak Ilham. Cuma bisa lewat motor doang, gitu kan. Suara kuda, tuk 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 tuk. Suara kuda gitu kan. Mana suara kudanya? Pas saya mau ke bawah, ada lagi suara kudanya, gitu kan. Kelihatan suara kuda itu ditunggangin sama seseorang,
tidak ada kepalanya. Oh, itu kelihatan gitu. Kelihatan tidak ada kepalanya gitu. Saya sampai itu beneran nggak ada suara itu. Nah, saya Tapi itu kudanya posisinya berjalan atau berhenti dulu gitu? berjalan Oh, sambil terus- sambil bunyi berjalan gitu. Nah, sesudah menghilang suara kuda itu, terus ada lagi yang bunyi gini. Ternyata apa tuh? Suara itu orang tinggi, gemuk, terus mukanya borok segini, Mm-mm. lidahnya keluar segini. Beneran, Ilham. Sampai melotot gitu. Iya, iya. Gitu. Saya ceritanya di sebisa mungkin saya berdoa, alhamdulillah nggak ada. Pas besoknya bercerita, saya siangnya gini, Dasep, saya semalam ada kejadian itu, ada kuda terus ada ditunggangin sama orang tapi nggak ada kepalanya. Sesudah menghilang kudanya, terus ada orang yang tinggi besar, mukanya penuh dengan darah borok gitu. Gak percaya, bohong sih mah, astagfirullah, nggak percaya. Ya udah nggak percaya. Nah, kejadian sama Binoneng juga nggak, siapa cina bohong. Orang sok nyusuhan tentang puting tanawan, cina mana masih cina. Katanya itu kamu mah berbohong katanya. Iya. Dia suka cuci baju tengah malam katanya. Nah, Gitu. suka ke warung. Nah, pas kejadian itu malam Sabtunya, Binoneng itu beli rokok, disuruh sama suaminya, almarhum suaminya, jam 10 malam ke warung Cemumun. Iya. Cemumun. Itu agak jauh warungnya itu. Agak jauh, sekitar 15 meter. Nah, kan ada kayu yang tumbang, Ya. tumbang kayunya Pak Ngkos, tumbang. Nah, pas pulang dari warung, ada suara yang ketawa gini. Naon eta cenah, naon eta gitu. Cenah nu ngaheur ya cenah. Tah merenya bawa senter Binoneng teh. Gini. Pas kebetulan sinar lampu senter itu ke kayu, ada kuntilanak, Ilham, kuntilanak sampai pingsan sampai gini. Itu kuntilanaknya di atas atau di bawah itu? Di atas Oh, kayu kayu yang tumbang itu, iya, di sini ya gini. Sambil bawa anaknya satu gitu. Sampai Binoneng itu nggak bisa lari gitu, sampai pingsan. Dia sendirian. Ya sendirian beli rokok sama kopi, disuruh suaminya gitu. Pingsan, kan mengikuti ke rumahnya. Binoneng itu udah pingsan gitu. Yang mengikuti ke rumahnya kuntilanak itu. Ya, kuntilanak. Nah, sesudah itu, sudah kejadian Binoneng, kedengaran suara sama nenek saya. Tiba-tiba ada suara lidi, gimana orang yang disapu-sapu, tapi nggak ada orangnya gitu kan. Tapi Pak Ilham itu kan di situ sumber kan, di situ ada makam, ada kuntilanak, ada kuda suka ditunggangi sama makhluk yang tidak berkepala gitu. Oh, di situ sarangnya mungkin ya. Terus itu orang yang borok makhluk itu sukanya kan ada air yang mengalir kan, dulu air mengalir pakai pancuran. Iya. Suka di situ. Kalau makhluk itu mau ada, pasti bau bangkai, bau yang nggak sedap lah gitu. Oh, iya. Tuh. Nah, si Dasep juga itu di sumur. Gimana itu ceritanya itu si Dasep itu? Si Dasep itu sama saya gitu. Oh, itu mah berdua itu mah gitu. Berdua.
Itu mah pas kebetulan kita bakar singkong. Ayo. Pas saya mau ngambil air kopi sama teman kopi hitam, tiba-tiba di dudukan itu ada gitu. Orang itu aja, itu lagi, orang makhluk itu. Gini suaranya. Sampai sudah Dimas, ayo during, gitu kan. Gitu. Sampai sampai saking kagetnya semuanya keluar. Tuh. Oh, yang dari rumah gitu, Udah, kan di perkampungan itu. Udah pada tidur. Keluar. Ada apa ini? Ada apa nih? Ada makhluk halus. Nah, pas di bawah si Dasep kan pingsan. Ke kaca gini. Gitu kan suara. Oh, masih ada ngikutin itu. Ngikutin gitu. Sesudah mengetuk itu pintu, ada suara ketawa lagi. Terus ada suara kuda lagi. Coba bayangin, masa kuda bisa jalan segini, bisa jalan gitu. Ya bisa lewat gitu. Bisa lewat gitu. Udah. Ditunggangi sama makhluk yang tidak berkepala. Ya. Itu. Tidak berkepala. Tapi itu si Dasep itu, Kang Dasep itu akhirnya bangun dari pingsan itu, disembuhinnya gimana itu? Ya memanggil Pak Ustadz, dibantu sama saya, terus sebisa-bisa lah mungkin istirahat. Yang penting pikiran kita jangan kosong lah gitu. Ya gitulah. Ada lagi Pak Ilham belum kejadiannya. Nah, ya itu gimana kejadiannya? sesudah jam 5 sorenya lagi, pas tadinya malamnya, besoknya jam 5 sore di rumahnya bau bangkai. Itu di rumah siapa? Di rumah si Dasep. Iya. Bau bangkai, terus lagi ngerokok, ngopi. Coba rumah itu seperti mau gempa, tapi rumah si Dasep cuman rumah itu aja gitu. Iya. Tiba-tiba radio bunyi sendiri, terus seperti ada yang dilempar-lempar seperti kaleng, botol gitu. Sampai ada yang suara gitu. Tapi itu suara yang kayak gitu di luar atau di dalam ini? Di dalam Dicari-cari ada. Dicari-cari nggak ada. Sama Pak Ustadz dicari-cari nggak ada. Oh, itu sama Pak Ustadz itu ada? Iya, sama Pak Ustadz nggak ada. Terus itu semuanya nggak mau keluar, takut, sampai ngungsi gitu kan. Rumahnya kan kosong, ada sumur kan. Sekarang kan udah dibangun lagi ya, udah mau roboh. Udah dibeli sama adiknya si Dasep. Itu kan ada sumur. Pas besoknya subuh, pas jam 6 maghrib, kan orang mau nimba air. Iya. Airnya jadi ada darah. Oh, itu jadi merah airnya itu. Jadi merah. Sudah merah itu keluar kepala. Takut gitu kan. Ya takut. Itu yang nimbanya siapa itu? Itu namanya Biisur. Orang tua si Dasep gitu. Gitu. Yang tadinya bening kok jadi berdarah gitu. Bau bangke gitu. Jadi rumah itu jadi angker kalau kayak gitu ya? Ya angker. Sekarang juga kalau nggak percaya silahkan datang. Gitu. Yang penting hati jangan kosong gitu kan. Terus ada yang suara nyapu lagi, ada yang minta tolong, saya ada yang mukul, tapi nggak ada gitu. Seperti yang nangis kesakitan gitu, seperti kesakitan bilangin saya mau dibunuh, tolong gitu kan. Berarti itu banyak kejadiannya di situ ya. Nah, sahabat-sahabat Sunda Misteri, itulah kisah dan cerita horor dari Kang Dimas. Semoga yang mendengarkan sangat terhibur sama cerita Kang Dimas. Dan Kang Dimas ini emang banyak kisah-kisah mistis, horor-horornya yang di luar nalar itu banyak banget ini. Jadi next selanjutnya pas di Kang Dimas ini yang bercerita, soalnya ini banyak banget gitu kisah-kisah horornya. Dan sahabat-sahabat Sunda Misteri,
Terima kasih buat support dan dukungannya kepada channel kami. Semoga yang nonton channel kami dilimpahkan rezekinya dan sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.